يصلون يا الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي المسلمين محمد وعلى آله تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وذريته أجمعين وعلى كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Kita kenang jasa kedua bapak kita, orang tua kita yang masih hidup, kita doakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, kita berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, memberikan tempat yang penuh rahmat di alam barzahnya, menjauhkan dari azab dan siksa kuburnya. Juga kepada karun-karun kita, sahabat-sahabat, guru-guru dan saudara kita yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kita berdoa kepada Allah untuk anak cucu kita, generasi-generasi penerus kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan generasi yang amalnya soleh-soleha, menjadi orang yang bertakwa dan dijadikan orang pemimpin-pemimpin bagi orang yang muttaqin. Juga bagi sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diberikan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya, dan juga mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa anta syafi la syafiya illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan juga negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Kita bersihkan jiwa-jiwa kotor kita. Kita mohonkan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mensucikan diri kita masing-masing dengan meruqyah diri dengan dibacakan Al-Qur'anul Karim surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan diri ini menjadi orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa tenang, tentram, dan tumaninah, beribadah ikhlas, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sesegera mungkin diberi kesempatan bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah dan thayyibah, diberikan kesejahteraan, kesehatan, kebugaran, sehat jasmani rohani, dijadikan orang yang beramal soleh, dipanjangkan umur, dan diwafatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dikumpulkan ke dalam kelompok orang abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, ya Rabbana, bagi diri-diri ini yang sudah menunaikan ibadah haji dan umrah, mudah-mudahan haji dan umrahnya makbul dan mabrur. Dan yang belum berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah, mudah-mudahan diberikan istiqamah untuk tetap berniat dan kuat keinginan untuk senantiasa sampai ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, dan berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW di kota Madinah Al-Munawwarah.
hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbana, lancarkan yang akan berangkat haji tahun ini, mudahkanlah di perjalanannya, mudahkanlah dalam pelaksanaan ibadahnya, jadikan ya Allah hajinya mabrur mabrur. Allahumma ya Allah ya alim ma fi syudur, Allahumma ij'alna hajjan wa umratan mabrur wa sa'yan maskur wa danban maghfur wa amalan salihan maqbul wa tijaratan lam tabur. Ya alim ma fi syudur, akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari Bapak Ibu, bacaan surat Al-Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita, sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap dikabulkan semua yang kita inginkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan syariatnya dengan dibacakan suratul Fatihah, hakikatnya Allah lah yang memberikan bimbingan, petunjuk kepada diri kita masing-masing. Insya Allah. Ibu bapak masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Saya selalu bertanya, masih hidup kepada yang baru pertama kali bertemu ya. Dan hari ini kita baru pertama kali bertemu setelah tadi malam masing-masing menikmati tidurnya. Ya, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, walaupun masih pilek-pilek, batuk-batuk, anggap saja itu bagian dari yang harus kita taubati, berarti kurang ngurus badan dengan benar ya. Jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan wabah, apalagi salahkan cuaca. Yang salah deweke baiknya, makin naon tidak sedikit juga orang yang tetap sehat dalam keadaan seperti saat ini. Insya Allah. Yang paling penting kita bahagia, kita istiqamah, dan kita senantiasa berjamaah membaca kebahagiaan kita buktikan dengan berujar dari dalam kolbu kita, dari getar hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan, diluruskan dengan doa kita. Kata orang tua, saluyu tekad ucap lampah jeung doa. Eta nu disebut bahagia. Kalau bahagia itu sederhana, saluyu antara tekad dalam hati, ucapan dalam lisan kita, perbuatan dalam langkah perilaku kita, dan doa kita lurus istiqomah. Itulah yang namanya bahagia. Namun tidak lurus antara hati, ucapan, perbuatan, dan doa, itu tidak bahagia meskipun kelihatan seperti bahagia. Jelas Bapak Ibu? Bapak Ibu sekarang lurus hati, lurus lisan, perbuatannya benar, doanya lurus. Yuk kita tekadkan, niatkan dalam kalbu,
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mantapkan dalam kalbu kita setiap langkah kita, ucapan kita, tekad kita dan doa kita. Lurus hanya mengharap ridho Allah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah syadiqul waqtil amin insyaallah. Ya, hari ini di Saung Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung dalam keadaan segar bugar sebelah kanan, kiri dan depan masing-masing dengan kebahagiaannya sendiri-sendiri. Tentu saja ukurannya adalah dalam diri sendiri, jangan diukur oleh orang lain. Ada yang bahagia karena hari ini sudah mendapat 1 gelas air teh diisi air madu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat ya. Mana ngaraya ngalieueut nu aya mah wayahna we ninggalikeun. Ini menyeraya nyarana cangkir sewang-sewangan ya ngarang kiraos ngalihatna sasa. Baik, di dunia maya sana sudah hadir dari halaman Masjid Al Jabar daerah Cipamokolan ya Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Kemudian dari Cirebon sudah hadir Teh Irin bersama keluarga. Dari Bandung Radio Kilait FM bersama keluarga Kang Indra Gunadi. Dari Sumedang sudah hadir juga Is Yuliati bersama keluarga. Dan dari Bogor daerah Tajur Villa Tajur Indah yang Kang Abid Sidik bersama keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sudah hadir Pak Mariana dari Bekasi dan keluarganya juga Kang Yudi Yadi ya dari Kang Yudi ini di Depok apa di Tasik ya. Setahu saya teman saya Kang Yudi ada di Depok, ada di Tasik, ada juga di Bandung ya. Ada juga yang di Madiun ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kita tambahkan nikmat kita dengan terus istiqomah belajar membaca Al-Quran. Jangan sampai putus, jangan sampai berhenti, usahakan terus-terusan baca Al-Quran dan semoga kita berakhir hidup kita dalam keadaan berpegang teguh pada Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami untuk tetap istiqamah di jalan-Mu yang lurus. An'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Bukan orang-orang yang dimurkai, yang maghdub, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, yang dolim. Siapa yang maghdub, siapa yang dolim, kita berharap bukan kita. Ya, kita berharapnya jadi orang yang mustaqim. Yang mustaqim adalah para nabi dan rasul, juga para aulia dan para syuhada, para sholihin. Sedangkan yang maghdub karakternya dicirikan dengan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Yahudi dan yang dolim adalah orang-orang yang mengaku sebagai nasional. Ya, itulah karakternya. Ya. Dan nyata di dunia ini ada. Mustaqim ada, maghdub ada, dolim ada. Nah, ada juga satu jenis lagi, yaitu manusianya yang muslim tapi tidak mustaqim. Siapa mereka? Itulah munafik. Ya, cirinya ada 3. Kalau ngomong, bohong. Kalau janji, ingkar. Kalau diberi amanat, dia hianat. Kira-kira ayah ente jelemahna. Ayah ente. Allah mual bohong, jelema munafik sampai sekarang masih tetap ada. KTP na Islam tapi kelakuanana siga si makhluk, siga si dolim. Gemar berbohong, sering ingkar janji dan hianat dari amanah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Untuk itu tancapkan dalam kolom kita ya muqallibal sabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal
Sardip qalbi ala ta'atik. Nuhunkeun ke Allah. Ya Allah, mantapkan hati ini dalam agama yang diridhoi Allah, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, dan kita mohon petunjuk kepada Allah untuk dicerdaskan dalam taat. Cerdas dalam taat. Jadi beramal taatnya dalam kecerdasan. Bukan jadi jelema belegu, kandungan pipiluan, tuturut kebok. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Yuk, hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita. Dan yang akan kita baca hari ini adalah surat Yusuf. Mulai ayat ke-93. Insya Allah kita akan baca kurang lebih 8 ayat. Ya. Hari ini kita akan baca surat Yusuf 8 ayat terkait dengan bagaimana kisah romantika kehidupan Nabi Yusuf dan keluarganya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bismillah. Surat Yusuf ayat 93 dimulai dari kalimat idhabu. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basirun wa bi ahlikum ajma'in. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لاجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقى وجههم فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة.
توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah sebagai catatan amal soleh kita, dan yang salahnya, yang kelirunya, baik karena keilmuan, kemampuan atau kondisi, mudah-mudahan Allah mengampuni dan memberikan kepada kita kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita. Setelah membaca, kita ingin memahami, kita manfaatkan terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi syariat bagi diri kita untuk mampu memahami, karena pemahaman hakiki sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar pakai terjemahan. Kasep mah udah ngelotok bahasa Arab, tanpa terjemahan udah bisa. Yang belum bisa, kita manfaatkan media ya yang sudah diterjemahkan. Mudah-mudahan pemahaman kita benar agar amal kita juga benar, dan kalau amal kita benar dengan ilmu yang benar, dengan keimanan yang benar, maka akan didapatkan kenikmatan dari Al-Qur'an. Ya, meskipun baru satu ayat tapi tetap nikmat. Ditambah dengan keinginan untuk ingin segera mungkin menyampaikan nikmat tersebut kepada orang di sekeliling kita, terutama ahli-ahli kita. Angkusakum wa ahlikum naro. Sampaikan ya kepada kita itu untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Salah satu upaya adalah menyelamatkan diri dan keluarga adalah kita berdekat-dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah yang akan memberikan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, insyaallah. Yuk kita lihat terjemah dan tafsir Ibnu Katsir mulai ayat 93 surat Yusuf. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Nah, jadi Nabi Yusuf kepada 10 orang saudaranya yang saat itu sedang bengong-bengong karena ternyata yang selama ini difitnah, selama ini dicaci, selama ini dibully, selama ini malah dicemplungkan ke dalam sumur, ternyata Yusuf adik kandungnya sendiri sekarang berada di depan matanya dan sudah menjadi perdana menteri di Mesir, orang kepercayaan Firaun. Ya. Kemudian mereka disuruh pergi untuk membawa Nabi Yakub ke Mesir, dan disebutkan di sini, pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Jadi perintah Nabi Yusuf kepada 10 saudaranya yang baung-baung, ya, kecuali satu yang namanya Levi, soleh, itu wanita usia muda. Ya. Kemudian mereka disuruh pulang dan membawa gamis, serta gamisnya itu disuruh ditutupkan ke wajah Nabi Yakub. Pada saat itu Nabi Yakub sudah tidak bisa melihat karena saking menyesali betapa anak-anaknya ini baung-baung. Dan anak-anak Nabi Yakub ini ada salah seorang tokoh yang sampai sekarang terkenal dengan istilah Yahudi. Nah, Yahudi itu adalah gaya-gaya Yahuda yang selalu membangkang kepada bapaknya. Ya, jadi kalau ada yang sekarang anak-anak selalu membangkang kepada bapaknya, itu teh gaya Yahuda, anak Nabi Yakub. Anak Nabi ada yang membangkang. Jadi wajar anak ibu dan anak bapak ada yang membangkang juga. Karena ibu dan bapaknya dia dilihat dari wajah-wajahnya. Gitu ya. Syukur sareri naku kayak gitu mah ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya anak-anak yang mau, yang menjengkelkan, udah ngamuk Bu, sebab kelakuan induk Bapak nama lebih parah. Parah nian deh, parah nian deh, parah nian kan gitu ya.
Di lamun aya anak-anak bararaong, ciri yang dinum bapana ge nini akina sarwana. Nyalakeun sekolah, mau nyalakeun ka aparatnya. Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka. Jadi yang namanya kafilah 10 orang yang namanya anak-anak Nabi Yakub ini, kemudian mereka pulang membawa gamis Nabi Yusuf. Dari Mesir menuju Kanan, kalau sekarang dari Kairo menuju Gaza kan jauh. Ya, Palestina ya maksudnya dari Mesir menuju Palestina jauh. Itu baru keluar dari Mesir yang 10 orang membawa gamis Nabi Yusuf, bapaknya di Kanan di Palestina sudah mencium bau Nabi Yusuf. Jadi merinding saya ya. Sama ibu juga kan, kalau ibu lagi di rumah, bapaknya mau pulang sudah mencium dari jauh, terus ngadeg-deg, sieun kapanggieun ibu keur teu pararugu punya. Kamu bapak nama punya lamun diontrol ku pamajikan kan ayeuna teh usum bu. Salaki diontrol ku pamajikan keur bobogohan, maksudnya ngajak ustad, ngajak RT, ngajak hansipnya, kontrol salaki. Nah, atau salaki ngagerebeg pamajikan. Keur usum ayeuna teh bu. Di dia ge sarua insyaallah usum. Ya. Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Jadi keluarganya, berapa keluarganya Nabi Yakub yang ada di Palestina waktu itu? 57 dikurangi 11. Berapa? Matematika ibu berapa nilainya sih dulu? 57 kurang 11 berapa bu? 40 genap. Jadi 40 genap nu aya kene di Palestina karena yang 11 sedang berada di Mesir. Sing bener gitu ya. Ulangi sing ke SD. Tentara mat SD ijazahna asli apa palsu? Paling nggak barohong wae punya ijazahna palsu. Jadi presiden sekali itu ijazahnya palsu. Keturunan rakyat gawean punya. Ayat gitu bu. Ayat begitu di Mesir jauh. Ya. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruan yang dahulu. Jadi dianggap pikun, dianggap keliru Nabi Yakub. Padahal Nabi Yakub ngomong kepada 45 yang ada di Palestina. 46 dengan Nabi Yakubnya. Aduh, dia mencium bau Yusuf katanya. Bapak bau Yusuf, Bapak malieur, Bapak mah pikun. Hati-hati Bapak Ibu yang masih punya orang tua sekarang kan suka ngomong gitu. Cek Bapak nanti aduh itah yang sate geunah pisan sampai hadori ieu nya di sisi stasiun. Padahal geus aki-aki. Sudah Bapak terlalu mengimpi. Padahal lain ngimpi. Lamun kalau tayang hayang tetunan bila kadang hayang sate. Naon susah nabunya.